Halo teman-teman, balik lagi sama aku Kak Rasra. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang editing, yaitu adalah sebuah aplikasi yang pastinya kalian kenal dan terkenal banget. Dan itu masih terkenal teman sekarang. Yaitu adalah aplikasi KineMaster yang pastinya kalian tahu itu adalah aplikasi yang sering digunakan dari editor, YouTuber, dan maupun ya jelajah pengen buat editing gitu kan. Nah, jadi langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke. Yang pertama adalah di sini aku udah dapat dari Wikipedia ya. Kalian bisa cari aja, search kalau misalnya kalian nggak mau search ya tinggal satu video aja, ini kalian tonton dari sampai awal sampai habis, nggak usah di skip ya, terserah sih kalau mau skip, tergantung kalian yang mau lihat ini fitur-fiturnya atau mau apa, jadi bebas. Jadi fiturnya itu ada project masih tersimpan walaupun aplikasi. Jadi kalau misal ya itu ada folder yang namanya KineMaster, itu ada project. Kalau misal kalian hapus aplikasinya tapi gak hapus projectnya, kalian gak bakalan kehilangan yang namanya project. Terus ada kunci chroma. Ini adalah kunci chroma itu yang sering digunakan untuk pengaturan green screen. Misal kayak green screen gitu, jadi kayak transparan gitu ya, green screen itu bagus lah. Terus ada toko aset. Toko aset itu bukan fitur, tapi itu adalah seperti toko di mana kalian bisa mendapatkan fitur dan mendapatkan seperti hamparan, tampilan atau efek, dan seperti teks dan audio di situ ada. Ya, kalau nggak salah kayak audio ada subtitle gitu dan lain-lainnya. Di situ semua ada. Dan ya lumayan. Ada yang kalian harus premium, harus langganan premium, dan ada yang gratis atau free. Terus ada layer. Ini layer itu kayak tampilan layer gitu. Jadi kalian itu ada layer lah ya, kayak ada video asli, terus habis itu ada layer tampilan gitu. Kalian tahu lah ya. Kalau di lingkarannya tuh di kiri, terus habis itu bagian paling atas. Bukan. Oh, layer itu kayak di dashboard. Apa sih bahasanya tuh? Jadi kayak tahu lah, nanti aku kasih contohnya. Terus ada bebas dari tanda air. Ini bebas dari tanda air maksudnya tuh watermark. Jadi kalau misalkan pengen nggak kena watermark itu ada berapa harganya gitu. Jadi ya kalian bisa berkreasi di KineMaster tanpa watermark, tanpa mood. Kalian bisa langganan. Nggak tahu sih harganya berapa. Soalnya kalau nggak salah mahal deh pokoknya. Emang mahal sih. Terus ada duplikat layar dan video atau gambar. Jadi duplikat layar itu udah ada di copy. Di copy itu kalau nggak salah di bagian kiri. Terus kalau yang video dan atau gambar itu bagian bulat kiri paling atas. Apal kan? Terus pemangkas itu sekarang tuh dibedain teman-teman ya. Dan sebelumnya itu dia itu kayak mangkas tapi nanti bekasnya bakalan kotak ya, jadi kayak ngisi kotak gitu. Tapi sekarang udah enggak teman-teman, sekarang udah kayak ini apa sih namanya, editing aplikasi editing yang lain kayak Filmora gitu. Contoh aja Filmora lah ya, karena aku yang punya Filmora. Jadi dia tuh mepet gitu. Kalau dulu kan ada satu space yaitu kotak, jadi kayak gini space, tapi sekarang jadi satu. Terus suara dalam klip berbeda dapat diubah. Jadi suara dalam klip dapat diubah itu kayak suara kalian bisa diubah. Misal kalian udah buat suara, kalian bisa ubah balik. Kalau nggak salah sih suara dalam klip. Jadi suara dalam klip bisa diubah. Ya iya bisa diubah. Efek transisi itu sama aja ya kayak transition. Ya itu sih menurutku kalau misal kalian kepengen yang kayak keren sih, itu emang udah ada di situ. Kalau misal tentang transisi kalian nggak bisa dapetin di toko aset karena sudah nggak ada gitu. Udah nggak ada, sebelumnya ada gitu. Maksudnya
sudah disediakan sama KineMaster. But kalau misal KineMaster tahu ya videoku ini, mungkin KineMaster bisa menjual transisinya di toko aset ya, karena mungkin beberapa orang butuh transisi yang lebih bagus dibandingkan yang udah ada di sediakan oleh KineMaster ya. Beberapa 5 atau berapa hanya untuk trial saja, mungkin kayak betanya KineMaster gitu. Jadi kalau misal ada yang dibutuhkan kan udah ada transisi gitu. Ini transisi nih baru gitu. Klip gratis. Klip gratis itu tampilan layar gratis kah? Nggak tahu ya. Oke. Itu di Wikipedia ya. Dan di sini ada di websitenya KineMaster ya. Ini kayaknya officialnya sih sebentar. Ini adalah blending modes, 8 different blending option, all videos and image to be of like creating magical artist effect. Jadi ini ada mode blending. Ini aku nggak terlalu tahu sih maksud darinya, tetapi kalau dibaca-baca sih kayak berbeda gitu, 8 different blending option. Kalau ini mungkin di versi terbarunya, kayak misal kalian kalau ketahui itu dalam bahasanya menyampur. Jadi kalau misal kalian ada opsi ini di versi terbarunya ya, versi yang lama nggak ada, ini versi terbaru. Ini reverse juga, reverse itu rewind ya, muter balik. Ini di versi barunya juga. Ini reverse ini udah lama kalau nggak salah. Lama baru ya? Lama ya? Baru kan? Gak tau. Pokoknya ini reverse ini kayak kalian itu bikin ngulang gitu, ngulang. Terus ada, karena di sini udah chroma key, ada high resolution. High resolution itu 4K. Jadi di dalam KineMaster saat mau ekspor, kalian bakalan ada tampilan dimana kalian mau berapa kualitas video kalian. Tapi kualitas video kalian itu tergantung dari footage awal kalian. Kalau misal footage awal kalian itu 4K, kalian bisa dari 4K ke low definition ya. Misal kalian itu dapat footage misal ya contoh 360p, tapi kalian ngubah video kalian itu menjadi 1080p, itu tetap aja kalian bakalan dapat sensasi ya di 360p ya kan. Soalnya kalau kalian pengen tahu sih aslinya, kalian itu harus dapat footage yang emang aslinya footage-nya itu 4K. Kalau footage aslinya 4K atau bahan mentahnya 4K, kalian bakal bisa di 4K gitu. Itu menurut pribadi, karena pernah buat dan ya hasilnya kurang memuaskan di 1080p. Cuma ada tampilan 1080p di YouTube doang. Video aslinya ya 450, 700 segitulah pokoknya. Terus ada udah habis. Dan di sini kalau kalian kepengen tahu tuh rilis pertamanya itu tanggal 26 Desember 2013. 23. Kalau peluncuran awalnya aku belum tahu, cuma mungkin aku itu di tahun 2014 apa ya? Iya, di 2014 aku baru pakai itu, dan aku baru tahu 2014 kalau nggak 14 akhir awal 15 itu aku pakai KineMaster baru, dan itu wah, awal nggak tahu apa-apa langsung otak-atik gitu buat video-video nggak jelas. Nanti akan aku kasih footage videoku yang pernah aku edit di KineMaster, oke? Ya kalau mungkin kalian pengen tahu gitu video awalku, ya keren sih. Terus sistem operasinya tuh di Android Lollipop iOS Plus. Mungkin enggak sih, soalnya aku juga di Android berapa bisa sih, nggak tahu. Cuma ya nggak tahu sih, di sini dalam bahasa Wikipedianya
sistemnya operasinya tuh di Android Lollipop sama iOS 11. Terus platformnya itu Android dan iOS ya, ataupun di dalam lingkarannya itu adalah handphone atau HP. Ya, mungkin bagi pecinta dan penyuka KineMaster, salah satu yang diharapkan mungkin adalah update di mana KineMaster masuk ke dalam PC. Karena banyak banget yang kepengen, wah ini kalau KineMaster dimasukin ke PC, mantap deh, pasti gitu. Karena lebih gampang sih menurutku. Secara pribadi lebih gampang. Ukurannya di Play Store sama App Store itu lumayan jauh. Kalau di Play Store itu 76 MB atau megapiksel. Ya, megapiksel kan. Kalau di App Store itu 136 MB. Wow. 100 MB kan. Soalnya space dari App Store sih di iOS itu lebih digedekin sih. Soalnya ya gak tahu sih, aku belum pernah megang App Store, nggak pernah megang iOS. Tersedia dalam 4 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ya, kalau nggak salah itu ada bahasa Indonesia, Inggris pastinya. Terus habis itu bahasa mana lagi nggak tahu. Oh, ada bahasa Korea, Mandarin sama Jepang. Oh, jadi ada 4 bahasa dan ini bahasanya itu Asia semua. Mandarin, Jepang, Indonesia, Korea. Inggris ya harusnya iya sih. Berarti ini 4 bahasa ini. 4 bahasa nih Asia sih, fix. Ya, iya sih ini Asia. Ya kan Mandarin Asia kan. Terus situs websitenya KineMaster, www.kinemaster.com. Ya bagi kalian yang kepengen melihat fiturnya langsung, kalian bisa pencet aja link di bawah. Aku akan kasih tahu website officialnya. Ini di sini ada situs web. Aku nggak tahu officialnya atau enggak sih. Cuma di sini ada www.kinemaster.com. Jadi nanti aku kasih, kalau enggak kalian bisa langsung ke Google atau ke search engine kalian cari www.kinemaster.com. Dan mohon maaf kalau misal aku salah kata ataupun salah penyimpulan fiturnya, jadi kalian bisa komen di bawah biar nanti kita sekalian belajar bareng tentang editing KineMaster maupun aplikasi lain. Mungkin next video kita bakal membahas tentang aplikasi lagi ataupun bisa membahas tentang skillnya ya, seperti stop motion, hyperlapse, ada cinematic dan lain-lain. Masih banyak lagi tentang editing ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ini KineMaster sih kalau misal udah ada 4K buat film bagus banget ya. Mantap lah.